siang ini saya akan mengedukasi teman-teman yang ada di sini tentang mata kuliah kosmetologi. Jadi saya beri penjelasan sedikit ya ke teman-teman tentang kosmetik itu sendiri. Jadi kosmetik itu adalah bahan-bahan atau sediaan yang digunakan untuk bagian luar tubuh yang berfungsi untuk membersihkan, mewangikan, untuk mengubah penampilan, memperbaiki bau badan, atau melindungi dan memelihara kondisi tubuh kita untuk tetap dalam keadaan baik ya. Dan kosmetik itu sendiri ada berbagai macam jenis ya. Seperti ada skincare, body care, hair care, baby care, oral care, dan mungkin teman-teman sendiri sudah tahu ya skincare dan contoh-contohnya dari jenis-jenis kosmetik itu. Kalau untuk skincare itu dia ada toner, face wash ya, terus ada krim, ada sunscreen, ada gel, ada masker. Dan untuk kalau body care ada body lotion, untuk hair care ada shampoo, conditioner, dan lain-lain sebagainya ya. Kalau untuk kosmetik saya rasa itu sudah umum ya, apalagi untuk wanita, perempuan, kosmetik itu penting sekali. Dan untuk saya akan saya jelaskan ke teman-teman ini mengenai tentang kosmetik skincare, lebih spesifiknya lagi ke sunscreen, karena saya rasa sunscreen itu sangat penting untuk kita, apalagi kita yang ada di daerah Papua di sini ya. Sudah tahu kondisi di sini, keadaan di sini itu sangat panas sekali. Jadi sunscreen itu sangat penting penggunaannya ya. Sunscreen itu sendiri teman-teman adalah produk perawatan kulit yang berfungsi untuk melindungi kulit kita dari sinar ultraviolet matahari ya. Jadi sunscreen itu cara kerja dia menyerap atau memantulkan sinar UV sebelum masuk ke lapisan kulit kita. Jadi sunscreen itu sangat bermanfaat sekali untuk kita, bisa untuk mencegah penuaan dini, untuk mencegah kulit terbakar, untuk mencegah hiperpigmentasi kulit, melasma, atau yang lebih parahnya lagi itu untuk kanker kulit. Jadi memang penggunaan sunscreen itu sangat penting sekali. Kalau untuk sunscreen itu sendiri kan ada berbagai macam tipe ya, berbagai macam jenis. Jadi jenis-jenis sunscreen itu yang umumnya itu ada 3 macam. Dia ada yang chemical sunscreen, physical sunscreen, dan hybrid sunscreen. Kalau untuk chemical sunscreen itu sendiri dia jenis sunscreen yang bahan dasarnya itu menggunakan senyawa kimia. Sementara untuk yang physical sunscreen itu dia sunscreen yang bahan dasarnya menggunakan senyawa-senyawa mineral seperti zinc oksid atau titanium oksid ya. Dan untuk yang hybrid sunscreen itu dia adalah penggabungan dari keduanya, dari chemical dan physical sunscreen. Jadi kalau untuk tipe-tipe kulit yang sensitif itu dia lebih condong ke penggunaannya bagusnya untuk memakai yang physical sunscreen, karena dia yang mineral ya. Yang mineral itu dia bukan dari bahan dasar kimia, jadi tidak terlalu berbahaya untuk kulit yang sensitif. Seperti itu penjelasan saya mengenai skincare. Mungkin teman-teman ada yang masih kurang mengerti, atau mungkin ada yang bisa kalian informasikan atau kita sharing-sharing mengenai sunscreen itu sendiri. Ada dari kakak Miriam atau kakak Dewi? Kalau dari saya mau tanya perbedaan sunscreen. Perbedaan sunscreen dengan mungkin kakak Miriam mau menanyakan tentang perbedaan SPF pada sunscreen ya. Jadi SPF itu sendiri adalah singkatan dari sun protection factor ya. Jadi itu adalah angka SPF itu angka yang menunjukkan tingkat perlindungan kulit itu terhadap sinar ultraviolet. Jadi perbedaan SPF pada sunscreen itu kan rata-rata yang kita lihat itu di sunscreen yang beredar sekarang itu ada yang SPF 30 dan SPF 50. Jadi kalau yang SPF 30 itu dia kerentanan untuk menghalangi sinar UV itu sekitar 97%. Sementara kalau yang SPF 50 itu sekitar 98%. Dan untuk waktu kerjanya itu biasanya kalau sunscreen yang SPF 30 itu dia itu bekerja kurang lebih sekitar 300 menit atau dia kurang lebih sekitar 5 jam ya. Jadi kita bisa reapply untuk sunscreen yang SPF 30 itu per 5 jam bisa kita pakai ulang lagi. Iya, karena dia actionnya itu kurang lebih di 5 jam. Sementara kalau sunscreen yang SPF 50 itu dia kerjanya di
kurang lebih 500 menit ya. Jadi sekitar kurang lebih 8 jam. Jadi bisa kita reapply lagi tiap 8 jam seperti itu. Kalau untuk Kakak Dewi? Kalau misalnya sudah pakai sunscreen, masih perlu pakai bedak lagi atau bisa sampai di sunscreennya saja? Kalau untuk pemakaian bedak setelah memakai sunscreen itu boleh, dan sebenarnya lebih bagus sih kalau kita ya, karena kan tahapnya pemakaian sunscreen boleh di-apply lagi untuk pemakaian bedak, tapi kita tunggu dulu sunscreennya meresap. Jadi bisa kita kasih jarak waktu sekitar 5-15 menit sunscreen meresap, lalu kita apply pakai bedak. Dan itu pun pemakaian bedaknya kita tidak boleh menggosok-gosok ya. Jadi pemakaian bedaknya bisa kita tap-tap saja atau boleh memakai kuas seperti itu. Ada lagi dari teman-teman yang Kalau ingin saya mau bertanya lagi, kalau kita pakai sunscreen itu apakah di dalam ruangan juga membutuhkan atau yang di luar ruangan saja yang pakai? Iya, perlu. Di dalam ruangan dan di luar ruangan itu kita perlu menggunakan Oh, ya? sunscreen ya. Iya, karena dalam ruangan itu tetap sinar UV itu bisa tembus Walaupun ke dalam ada ruangan. AC. Iya, karena AC itu kan juga dia bisa membuat kulit kering ya. Jadi untuk sunscreen itu dia penting. Apalagi kan prosesnya Kakak itu untuk beraktivitas tidak langsung ada di dalam ruangan kan. Apalagi sebelum ke kantor mungkin berkendara dulu. Jadi itu tetap akan melindungi kulit kita dari paparan sinar UV seperti itu Kakak. Bagaimana? Terkait tadi yang pakai bedak itu, kalau misalnya dalam bedaknya sudah ada SPF, masih perlu pakai sunscreen lagi atau tidak perlu? Biasanya kan sudah di bedak, misalnya bedak padat sudah ditulis itu SPF 15, 30. Sebaiknya tidak apa-apa, kita tetap menggunakan sunscreen, terus kita double lagi dengan menggunakan bedak. Iya, itu kan double protection ya untuk kita seperti Biar itu. lebih lama begitu ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi saya rasa mungkin teman-teman sudah sedikit sudah ada pemahaman tambahan mengenai sunscreen ya. Iya. Penting sekali. Jadi pemakaian sunscreen itu sangat penting di dalam maupun di luar ruangan ya. Untuk teman-teman yang lain juga